Ketika tangan-tangan asmara menjamah kehidupan anak manusia, maka di saat itulah semua terasa indah di hati. Matias Mucus pun memaknai hadirnya cinta lewat lorong hati yang penuh keluguan. Layaknya anak kampung yang memahami keindahan sebagai keindahan tanpa dibaluri hawa nafsu. Kisah cinta Matias Mucus pun mengalir dalam kesyahduan tanpa riuh gelora nafsu. Sebuah keindahan asmara yang begitu lekang di hati, bahkan saat merindu pun menjadi cerita manis yang tak habis dimakan zaman. Yang saya tahu dulu pacar pertama saya itu waktu kelas 1 SMA. Teman satu kelas, dia itu senang olahraga. Jadi sebagai wanita mungkin saya lihat tough gitu, kuat gitu loh, dan saya kesengsem sama dia. Yang saya tahu cuma itu. Misalnya ada unsur yang kecil-kecil, misalnya dari mannerism, dari gerak-gerik, misalnya dia ada atensi ke kita, saya ada atensi ke dia, itu dimulai dari gerak-gerik yang kecil-kecil. Kemudian dari bahasa, tutur kata, kemudian dari sikap. Ada proses-proses yang sangat alami gitu loh berhubungan dengan perempuan. Itu keindahan era dulu itu dalam bercinta itu semacam itu. Bukan ciuman gitu loh ya. Itu proses itu yang namanya bercinta. Proses pendekatannya itu, PDKT yang benar-benar mengikuti pakem-pakem. Belum lagi salah kirim buku misalnya, atau di dalam buku itu disisipin surat misalnya. Kemudian atau pinjam buku ke dia misalnya, terus kita buka ternyata ada isi suratnya, terus tiba-tiba hatinya terus baca surat dia itu ngambil posisi yang paling enggak dilihat orang. Saya dulu kalau baca surat itu pergi ke sebuah kebun gitu ya, terus saya kebun tebu atau apa gitu kan, saya bersender gitu, saya buka pelan-pelan, membuka kertas surat cinta itu pun ada cara-caranya, ada lipatannya, itu pun ada lipatan-lipatan khusus gitu loh ya. Dan itu yang paling menarik cara bercinta zaman dahulu itu. Kangen sama dia itu cuma satu yang bisa kita lakukan. Lewat depan rumahnya, ngelihat pintunya atau jendelanya, kemudian kangen itu terobati selesai. Baru ngeliat pintunya aja kayaknya rindu tuh udah alhamdulillah gitu loh. Itu luar biasa perasaan kayak gitu loh. Romantis adalah kata kunci bagi perjalanan cinta Matias Mucus. Tapi romantis yang ia lakoni berbeda alur ceritanya. Sebab romantis yang satu ini bukan berujung pada sebuah kencan atau bertemu di sebuah meja makan bertabur temaram cahaya lilin. Si anak kampung ini memaknai romantisme dengan cara berbeda. Baginya, kejujuran dan kesederhanaan adalah bahasa romantisme yang paling nyaman ia jalani. Pacaran yang sangat sangat makan rujak bareng, terus nganter dia pulang dari sebuah pesta misalnya di jalanan, itu jangan dianggap enteng. Makan rujak bareng itu ada ritual-ritual bagaimana kita sambil berdua itu atau bertiga sama yang lain atau berempat sama yang lain itu cara mengupas bengkoangnya, cara mengupas mangga segala macamnya, dia yang megangin ini, saya yang motongin. Itu udah cara berpacaran. Jadi touchingnya itu, sentuhan-sentuhan kecil itu, misalnya jari saya dan jari dia tuh tiba-tiba ces, gitu ya. Itu rasanya terus dia nunduk, saya nunduk juga, terus malu-malu, terus saya ngambil sesuatu. Itu cara berpacarannya. Dan itu saya pikir nilainya, sangat artistik, sangat luar biasa. Matias Mucus akhirnya melabuhkan hati pada rekan kuliahnya, Mira Lesmana. Wanita cerdas yang juga putri dari mendiang musisi jazz Jack Lesmana itu telah memanah hatinya. Awalnya, Matias Mucus hanya berteman biasa dengan Mira Lesmana. Sebab saat itu, ia justru tengah menjalin cinta dengan sepupu Mira. Tapi lagi-lagi, ombak cinta memang sulit diduga datangnya. Ketika cintanya terputus di tengah jalan, maka Matias Mucus justru bersatu dengan Mira Lesmana. Saya menikah dengan teman saya ketika itu.
Saya sama Mira Lesmana itu bersahabat awalnya. Dan saya pacaran sama dia itu sebelumnya saya pacaran sama sepupunya dulu. Saya kenalnya dari sepupunya. Ketika saya putus sama sepupunya, saya banyak curhat sama dia, ngobrol sama Mira. Dan kita berteman selama 4 tahun dulu, berteman. Jadi saya pengen mengatakan bahwa gaya pacaran saya itu masih ortodoks gitu ya. Masih pakai rasa, masih ngantar dia pulang pakai motor gitu ya, terus beliin dia bubur, makan bareng di warteg, kemudian ya hal-hal yang begitu-gituan tuh ya, hal-hal yang sangat menurut saya itu sangat romantis. Saya kenal dia itu tahun 86, 85 akhir gitu ya, ketika dia pulang dari Australia. Kan dulu Mama baru pulang SMA dari Sydney juga, dulu Mama sempat di Sydney. Dia mau kuliah, keluarganya Mama pindah ke Jakarta. Nah, di situ Mama masuk ke IKJ, terus Ayah juga lagi ada di IKJ. Nah, di situ mereka ketemu gitu. Nah, dulu kata Mama tuh Ayah tuh paling ganteng satu kampus gitu. Saya lihat dia ini sosok yang tegar, sosok yang kuat, sosok yang mandiri gitu ya. Dan itu memang saya inginkan yang semacam itu situasinya. Dan saya lihat ada di dia. Makanya saya dan dia itu klop. Nggak ngomong pun saya tahu maunya apa. Bersatu dengan Mira memunculkan satu cerita indah yang membuat Matias Mucus kerap menyungging senyum. Sebuah kisah yang nyaris tak pernah ia duga sebelumnya. Yakni, kala dirinya dan Mira seperti menemukan takdir lewat banyak persamaan yang diberikan Tuhan pada mereka. Juga cerita penuh ketegangan kala Matias Mucus melamar Mira sebagai istrinya. Setelah kita pacaran selama 4 tahun itu, kemudian tanpa kita sadari, tanpa kita atur-atur, rupanya kita tuh sudah menjurus ke hal yang akan bersama nantinya. Misalnya gini, kita udah ngomongin mau beli rumah bareng-bareng, kita udah ngomongin mau beli mobil dan lain sebagainya gitu. Jadi udah mengarah ke rumah tangga gitu loh. Jadi nggak kita paksa-paksain atau nanti ya terserah nanti lah, itu enggak. Saya udah punya mobil dulu, punya pekerjaan yang tetap, punya rumah, baru nanti saya kawin. Jadi ada tahapan-tahapan itu. Karena ini adalah bentuk pertanggungjawaban seorang laki-laki di mata saya, gitu loh ya. Jadi saya siap dengan seperangkat itu untuk bareng-bareng sama dia, gitu loh ya. Waduh, gimana caranya ya ngelamar tuh kayak apa ya? Orang tua saya jauh. Apa boleh buat? Mungkin itu harus saya datangkan ke sini. Akhirnya saya datangkan orang tua saya ke sini. Dan nekat saya datang ke rumahnya Mira, disambut sama ibunya. Kebetulan bapaknya udah almarhum kan. Kemudian saya tunggu bapak saya nggak ngomong-ngomong. Saya lihat lagi nggak mau ngomong. Mukanya udah mulai membiru gitu ya. Muka bapak saya udah mulai ungu gitu loh. Aduh, saya kasihan juga. Akhirnya saya yang ngomong, saya yang melamar. Dan itu terjadi, dan saya yang melamar sendiri dengan kata-kata saya. Hidup itu kan selalu koma, ya. Titik itu nanti kuasa Tuhan.